Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota saya Alfituna Sana dengan NIM 2241101010285. Kenalkan, nama saya Masih Waktu Sangadah, NIM 224110101021003. Perkenalkan, nama saya Nisrina Alifa, NIM 22411101012107. Komunikasi massa merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat hubungan antar manusia untuk menyampaikan suatu pesan dengan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam berkomunikasi dan pencapaian tujuan itu, mereka menggunakan alat atau media yang lazim disebut komunikasi media massa atau cukup disebut dengan media massa. Selanjutnya, untuk ciri-ciri komunikasi massa yang paling menonjol yaitu pesan yang diterima audiens bersifat sangat kompleks, universal ya. Sedangkan si penerimanya itu bersifat heterogen, berbeda, tidak pada satu tempat atau menyebar pada ruang yang sulit dikenali. Selanjutnya, proses komunikasi massa. Proses komunikasi massa berbeda dengan komunikasi tatap muka karena sifat komunikasi massa yang melibatkan banyak orang, maka proses komunikasinya sangat kompleks dan rumit. Proses komunikasi massa terlihat berproses dalam bentuk antara lain yang pertama, melakukan distribusi dan penerimaan informasi dalam skala besar ya. Jadi proses komunikasi massa melakukan distribusi informasi kemasyarakatan dalam jumlah yang besar. Contohnya nih, pada saat siaran seputar Indonesia di RCTI secara serentak dapat diterima oleh halayak atau pemirsa ya dalam jumlah yang besar pula. Yang kedua, proses komunikasi massa juga dilakukan melalui satu arah, yaitu dari komunikator ke komunikan. Ya, sangat terbatas adanya peluang untuk terjadi dialog dua arah di antara pemberi pesan dan penerima pesan. Yang ketiga, proses komunikasi massa berlangsung secara asimetris di antara komunikator dan komunikan, menyebabkan komunikasi di antara mereka berlangsung datar dan bersifat sementara. Yang keempat, proses komunikasi massa juga berlangsung impersonal atau non-personal ya, dan tanpa nama. Contohnya, tidak mudah mengetahui dengan cepat siapa dalang dari demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok massa tertentu. Terus yang kelima, proses komunikasi massa juga berlangsung berdasarkan pada hubungan-hubungan kebutuhan atau market ya, di masyarakat. Karena tuntutan pasar pemberitaan massa lebih cenderung disesuaikan dengan permintaan pasar atau khalayak. Misalnya, kalau tayangan bukan 4 mata tidak lagi disukai pemirsa, maka dengan segera pemilik siaran akan menghentikan acara tersebut karena tentu berpengaruh pada permintaan iklan atau sponsor. Dalam komunikasi massa, model dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama menurut Melvin DeFleur, yang kedua menurut Michael Campbell dan Terry Campbell. Sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang model komunikasi massa menurut Michael DeFleur. Menurut Michael DeFleur, komunikasi massa atau model ini adalah sistem komunikasi massa, di mana di dalamnya menyelinap media massa atau terdapat media massa di dalamnya. Dan model ini menggunakan model dengan satu arah,
dan inilah cocok digunakan untuk media karena hanya menggunakan satu arah dalam penyampaian informasi atau pesan. Menurut Michel Defleur, model komunikasi massa ini dibagi menjadi 8. Yang pertama yaitu source atau sumber, yang kedua yaitu transmitter atau pemancar, yang ketiga adalah channel atau saluran, yang keempat adalah receiver atau penerima, yang kelima adalah destination atau sasaran, yang keenam adalah noise atau gangguan, yang ketujuh adalah mass medium defense atau seperangkat media massa, yang kedelapan adalah feedback defense atau umpan balik. Dan saya akan menjelaskan materi tentang model komunikasi massa Michael W. Gamble dan Terry W. Gamble. Model ini mengenalkan konsep beserta fungsi gatekeeper dalam model komunikasi massa. Sumber pesan mengalirkan pesan yang diedit oleh penepis pesan atau gatekeeper. Pesan disebar melalui peralatan media massa, kemudian diterima oleh audiens dengan berbagai gangguan. Untuk selanjutnya, audiens memberikan umpan balik kepada media massa seperti telepon, surat, faksimili, dan lain-lain. Dalam model ini, media massa dan audiens dapat berperan ganda baik sebagai komunikator maupun komunikan. Dengan demikian, audiens memiliki pilihan untuk memberikan umpan balik kepada media, seperti melalui survei audiens. Contoh lain dari paradigma ini adalah ketika anggota audiens mengangkat tangan untuk berkomunikasi, audiens menjadi komunikator dan media menjadi komunikan. Maka ketika komunikator berubah menjadi komunikan dan komunikan berubah menjadi komunikator, maka cenderung berfokus pada orang yang telah melakukan hal tersebut dalam waktu yang lebih lama. Menurut konsep ini, proses penyebaran dan penerimaan pesan dalam proses komunikasi massa merupakan hal mendasar yang akan terus terjadi. Baik komunikator maupun media komunikasi memiliki peran penting dalam proses ini. Setiap kali seseorang komunikator menjadi komunikan atau yang sejenisnya dapat dilihat dari seseorang yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengamati pesan-pesannya. Dalam model ini, komunikasi massa bersifat memperluas komunikasi dan informasi. Contohnya seperti seorang guru yang menceritakan sebuah cerita dari media kepada murid-muridnya.